Ibu Jumantik dan ibu-ibu Dawis untuk mencari informasi kalau memang ditemukan ada satu rumah atau warga yang tidak ada sapi tanknya, mohon diinformasikan ke RT, ke pengurusan RT, nanti dilanjutkan dari RT ke Pak RW, Pak LMK langsung ke kelurahan. Itu Bu. Untuk menyangkut kampung sedekah, ya alhamdulillah dari warga RT 08 itu yang mengikuti kencelengan, ya boleh dibilang mungkin udah 75% atau 80%, saya juga nggak tahu, kira-kira banyak sudah itu. Mungkin itu aja karena waktunya berbagi yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf, yang sebesar-besar mohon dibukakan pintu maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua RT 08 RW 02 Bapak Suprianto yang telah memberi sambutannya kepada Bapak Ibu sekalian, dan sambutan yang kedua yaitu dari Bapak Ketua RW 02 Bapak Sumarmin. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan. Kasih ini aja biar dapat ibu-ibu. Iya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur selalu kita panjatkan yang kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, rahmat serta karunia-Nya, bahwa pagi hari ini kita bisa bersama-sama bersilaturahim dalam rangka kamu sedekah. Yang saya hormati Bapak RT 08 Bapak Suprianto, yang saya hormati Mas Ari selaku tokohnya kamu sedekah, yang hormati kita Bapak Suwanto selaku LMKR 2, yang hormati para Sri Kandi pengurus kamu sedekah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian. Saya kalau udah nyampur ibu-ibu senang. Ganteng sendiri. Ganteng sendiri. Iya, mukanya cerah-cerah. Ya. Jadi menandakan bahwa ibu-ibu hidup senang. Hidup senang. Senang itu bukan kaya. Bukan kaya. Senang itu cukup. Jadi kalau cari orang senang mungkin agak susah. Kalau orang kaya mudah, wah kaya. Tapi orang senang susah. Nah ini kebetulan ibu ini orang senang. Amin. Bisa bertemu bersama-sama, rutinitas kita yaitu kamu sedekah. Kampung sedekah saya nilai bahwa di RT 08 ini aktif. Di RW 2 yang ada cuma RT 8 sama RT 1. Karena RT 8 sudah berkembang dengan baik sehingga rajin selalu berkumpul pada warganya kamu sedekah, sehingga kita sadari bahwa faedahnya sedekah. Kalau kata Pak Ustadz, nilai tertinggi adalah sedekah. Karena apa Bu? Karena untuk kita semua. Kalau sholat kita sendiri, kalau puasa kita sendiri. Tapi kalau kamu sedekah atau sedekah itu buat semuanya. Jadi nilainya paling tinggi. Ibu-ibu, saya
kebetulan tadi baca WA sama Pak Warto, wah ini ada kamu sedekah. Saya di kantor RW Ibu ya. Jadi mudah-mudahan Ibu terus melaksanakan sedekah ini dengan sebaik-baiknya, dengan seikhlas-ikhlasnya. Amin. Ya Bu ya. Nama sedekah harus ikhlas. Saya sedikit mau menjelaskan tentang kampung sedekah sedikit aja ya Bu. Nanti selanjutnya akan disampaikan oleh beliau Ketua Kampung Sedekah Pusat. Di sini saya mau mengumumkan bahwa kampung sedekah kita itu sekarang di RT 8 sudah mencapai 153 kenceleng ya Bu, alhamdulillah pada saat ini. Dan saya ucapkan sekali lagi untuk ibu-ibu semua yang bergabung di sini, ayo Bu, kita tingkatkan untuk mempererat tali silaturahim kita, bukan semata-mata hanya untuk tebus sembako ya ibu-ibu. Kita rajut tali silaturahim kita. Semoga kita semuanya Allah berikan kesehatan, rezeki yang melimpah barokah buat ibu-ibu semua. Amin. Selanjutnya ibu-ibu, kami mungkin akan menjelaskan sedikit aja. Kalau ibu-ibu semua mempertanyakan, ada salah satu dua orang mungkin ini ya Bu, mungkin apabila belum mengerti manfaat kampung sedekah pusat, kampung sedekah uangnya dikemanain, untuk apa kampung sedekah. Ibu-ibu boleh bacakan, saya udah masang banner di lapangan sudah ada 4 bulanan Bu. Saya nggak mau nyopot apa, bukannya di sini saya pamer ya Bu. Oh begini segini banyaknya udah kampung sedekah uangnya dialokasikan ke dana ini, bukan. Maksud saya tidak mencopot tersebut biar ibu-ibu semua, kan ibu aktif ya Bu. Kalau hari Minggu, hari Sabtu kita ke lapangan, ke tanah wakaf, ibu-ibu semua biar bisa ngerti, memahami apa sih kampung sedekah, untuk apa sih dananya, dialokasikan ke mana sih uang-uang untuk kampung sedekah dari kampung sedekah. Biar kita semua itu tidak ada keseuzonan ya Bu ya di sini. Saya mohon dengan sangat, kalau yang datang di sini ibu-ibunya, tolong sampaikan ke keluarga, ke suami, ke anak-anak. Saya minta, ayo Bu bekerja sama di sini. Jadi di sini itu timbulnya nggak ada keseuzonan ya. Saya kan udah berkali-kali, walaupun nggak setiap mungkin juga setiap pertemuan, setiap ada acara program, saya selalu bilang, Bu, tolong kritik saya, tapi jangan julid. Kritis boleh, saya terima. Dan saya di sini mohon maaf, saya sebagai ketua di sini belum bisa menyenangkan ibu-ibu semua. Apa permintaan ibu-ibu semua saya belum bisa. Soalnya satu-satu ya Bu di sini. Nggak mungkin saya dengan ibu sekian banyaknya permintaan ibu-ibu semua, walaupun yang minta itu nggak semuanya. Semuanya rata-rata alhamdulillah di RT 8, RT 2 yang udah ngikutin kencelan, RT 11 pun alhamdulillah manis-manis Bu. Saya sadar di sini mungkin kalau saya mau bergerak lebih luas lagi, lebih berkembang lagi, pasti ada kerikil Bu. Pasti di depan saya itu ada duri, ada jurang yang menganga, mungkin untuk kita, untuk saya sendiri, contohnya untuk timbar saya Bu. Saya harus koreksi diri. Saya dan tim dan teman saya Sri Kandi, walaupun itu cuma dari segelintir ya Bu, ucapan, sekata ucapan, tapi saya di sini tuh Sri Kandi Bu. Kalau mau ngambil kenceleng, kalau mau itu tuh udah kita edukasi Bu. Saya dengar katanya Sri Kandi marah-marah. Sampai saat ini saya kan udah bilang sama ibu-ibu semua, tolong kalau ada tingkah laku apa tutur kata teman-teman saya Sri Kandi yang tidak berkenan, tolong langsung japri ke saya.
langsung japri. Kalau datang ke saya juga boleh Bu, saya terima dengan tangan terbuka. Kalau ibu-ibu mungkin ada yang kurang berkenan di teman-teman saya, termasuk saya sendiri. Kalau saya tingkah laku saya di sini menghadapi ibu-ibu semua mungkin kurang berkenan di ibu-ibu semua, mohon langsung ibu-ibu langsung konfirmasi ke saya. Saya terbuka Bu, setiap saat, setiap waktu atas itu ibu, saya mau menanggapinya. Dan seterusnya di sini, kalau seumpama saya pesan lagi Bu, dan pesan lagi, kalau masalah manfaat dan uang kampung sedekah dialokasikan kemana, programnya untuk apa aja. Saya udah bikin buku tahunan dari kampung sedekah berdiri. Boleh nanti ibu ditanyakan ke sekretaris, boleh datang ke saya. Nanti ayo saya ajak datang ke sekretaris. Jangan masalah kampung sedekah, saya bilang masalah kampung sedekah jangan dibuka di forum yang lain. Boleh, tapi kalau seumpama ibu masuk ke warung nasi pecel, masa ibu mau nanyain rawon? Kan nggak mungkin kan ya Bu. Tolong, kalau kampung sedekah urusannya yang kampung sedekah. Momen apa di situ, pelajarin di situ, simak di situ, dengar di situ. Jadi nggak rancu loh Ibu Bapak. Kalau masalah kampung sedekah, tolong yang bersangkutan. Otomatis kalau yang ditanya itu bukan masalah yang apa yang tertera yang di situ yang mau dibahas, otomatis. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Iya. Tinggal di mic dulu nih. Iya, baik Ibu, saya izin sebagai penutup tapi bukan doa, bukan Bu ya, tapi insya Allah kita mengawali hari dengan hari yang baik. Hari ini diberikan hujan oleh Allah Bu, ya itu sebuah keberkahan, ya jadi jangan mengeluh, justru kita berdoa. Ya, artinya apa? Hari ini kegiatan kita diawali dengan hujan, berarti insya Allah Allah ridho, gitu ya. Allah senang dengan pertemuan kita, karena pertemuan hari ini bukan cuma kumpul kita ngerumpi, ya, tapi pertemuan kita dalam rangka menuntut ilmu. Makanya niat Ibu dari rumah ke sini dibenahi dulu. Niatnya karena Allah, ya, untuk apa? Silaturahim. Kalau ini cuma ya, ini cuma bonus aja. Mati juga Bu ya. Cek ya. Sama aja. Gini aja, kedengaran Bu ya? Nah, iya. Cek. Nggak asik Mas, kamu nggak. Iya, kayaknya mic-nya sensitif sama saya. Begitu terakhir lah ya. Udah, baik Ibu ya. Baik Ibu, tadi ngomongin sedekah, saya yakin Ibu sudah paham betul ya. Tapi saya hanya ingin menekankan Ibu, hari ini tidak ada manusia yang tidak pernah diuji, ya Bu ya. Ibu selesai dari satu masalah, pasti muncul lagi masalah baru, ya. Bahkan kalau kita sudah meninggal pun masalah kita makin banyak Bu. Karena apa? Kita diminta bertanggung jawab atas kelakuan kita selama di dunia, betul Bu ya? Gitu. Makanya selama kita hidup itu ujian apapun Bu yang diterima oleh kita, syaratnya satu. Pertama, pasrah dulu Bu. Kenapa saya perlu menyampaikan ini Bu? Karena saya punya dua cerita, gitu ya. Cerita yang pertama, kalau kemarin Ibu melihat hari Sabtu pagi di Trans 7, ada yang melihat kemarin Bu? Iya. Ya, tayangan Jalur Langit, kalau Ibu melihat kemarin, itu tentang kampung sedekah. Bagaimana saat itu kepasrahan saya ketika diuji 12 tahun saya nggak punya anak, gitu ya. Akhirnya saya mencoba pasrah. Yang kedua, ketika bapak saya itu pada saat COVID itu sudah di detik-detik saya udah pasrah Bu. Setiap hari pakai oksigen, ditambah TBC pula, rumah sakit tidak mau menerima, sampai akhirnya ada di titik pasrah. Dan hari ini bapak saya sehat walafiat, masih bisa maju tanpa harus berobat yang 6 bulan kalau TBC gitu. Nah, artinya keajaiban apa Ibu yang saya terima saat itu, yang saya lakukan, saya terima itu karena sedekah Bu, gitu. Nah, intinya apa yang mau saya sampaikan, setiap orang yang hari ini bernyawa pasti punya masalah, baik itu masalahnya kecil, baik itu masalahnya besar, ya. Pesan saya Ibu,
berpasrah dulu saja. Itu yang pertama, terima dulu. Kadang kita ini nggak terima Bu dengan ujian yang kita terima. Kita ngeluh, kenapa sih gitu ya harus saya, kenapa sih nggak yang lain gitu ya. Itu pun saya alami Bu, walaupun kita tahu ilmunya, tapi saya alami. Sebagai contoh Ibu, ibu saya cuma punya anak 2. Ibu saya sekarang sudah di tempat tidur saja selama 8 tahun karena saraf kejepit gitu Bu ya. Qadarullah, adik saya sudah cuci darah Bapak Ibu. Umurnya 36, sudah cuci darah, sudah 3 tahun. Artinya saya nggak bisa berharap. Jadi setiap harinya, setiap pagi itu saya Ibu yang harus ngurusin ibu saya gitu. Pernah namanya manusia Bu ya, ada di titik dimana saya ngeluh gitu dalam hati, nggak ngeluh ke orang Bu. Kenapa sih harus saya yang ngurusin? Kenapa sih nggak adik saya yang perempuan gitu ya? Kenapa? Nah itu Bu, itu wajar Bu. Gitu. Tapi saya ingat lagi Bu, oh iya, saya belajar lagi, oh iya, saya nggak boleh begitu, saya nggak boleh, saya harus terima dulu, saya harus pasrah. Pasti ada hikmahnya. Kenapa saya yang hari ini harus bertanggung jawab ngurusin ibu saya, gitu Bu. Nah, tapi ujungnya saya cuma ambil kesimpulan Bu. Pada akhirnya semua yang kita lakukan itu adalah bernilai sedekah. Gitu. Nah ini yang saya sampaikan, ibu perlu keikhlasan, perlu kepasrahan menerima semua masalah yang ada. Pasrah dulu Bu. Yang anak, saya cerita yang anak 12 tahun, kebayang Bu ya, kalau ibu punya anak, punya cucu gitu ya, udah nikah lama nggak punya anak, siapa yang paling mentalnya paling kena Bu? Perempuan. Ketika kumpul pada megang anak gitu ya, kita diem aja udah ngebatin Bu, apalagi ditanya gitu ya, kebayang ya. Saya pun pernah ada di titik mau cerai gitu Bu ya, ngerasain ini gimana gitu ya, sampai akhirnya saya coba pasrah. Saya mencoba pasrah, akhirnya ikhtiarnya apa? Saya ikhtiar dengan sedekah yang diam-diam. Jadi gini Bu, sedekah diam-diam tuh gini, Allah punya keutamaan gini, Allah suka sedekah yang terang-terangan, memperbolehkan yang terang-terangan, boleh yang sembunyi-sembunyi. Tapi kata Allah, aku lebih menyukai yang sembunyi-sembunyi, yang diam-diam, orang lain nggak ada yang tahu, termasuk keluarga ibu, termasuk suami ibu, gitu. Itu saya lakukan Bu. Saya sedekah diam-diam. Yang kedua, ternyata keutamaan sedekah itu ya jangan ke orang lain dulu, tapi ke orang tua dulu. Lalu yang kedua, kerabat, saudara yang paling dekat. Nah, kerabat yang paling dekat ternyata punya keutamaan lagi. Siapa itu? Kerabat yang paling dimusuhi. Kita ada nggak Bu, kadang sama saudara tuh suka ada masalah sedikit gitu ya, ada Ibu ya. Nah itu punya keutamaan Bu, ibu perlu bantu, itu sedekah yang Masya Allah. Nah saat itu saya lakukan diam-diam Bu. Diam-diamnya gimana? Saya bilang sama saudara saya, aku mau titip dong uang ke si fulan, saudara saya, tapi jangan bilang dari saya ya. Saudara saya titip. Akhirnya apa? Saya sedekahnya sembunyi-sembunyi, dia nggak tahu itu dari saya, dan saya kasihnya ke kerabat. Yang ketiga Bu, saya sedekah ke anak yatim. Apa? Masih beras Bu. Kasih aja, saya cuma 12 anak yatim Bu, setiap bulan saya kasih. Nggak ada yang tahu Bu, istri saya juga nggak ada yang tahu. Saya diam-diam aja. Istri saya punya amalan tersembunyi yang sampai hari ini nggak diceritain Bu. Amalan itu dia sedekah ke siapa? Saya pun akhirnya cerita gitu, saya cerita ke istri saya, sedekahnya apa Bi? Ini sedekahnya, saya beras sama ke saudara. 3 bulan Bu, alhamdulillah ada kabar baik. Setelah penantian 12 tahun. Karena ini bagian dari ibadah yang sangat mahal. Ya, artinya apa? Ketika kita sedekah, kita perlu serius. Hari ini seringkali kita sedekah itu kurang serius. Maksudnya gimana? Mas Ali kok kurang serius? Iya, kadang sedekah kita itu niatnya setengah-setengah. Iya kalau benar, gitu ya, dikasih uangnya yang sisaan, bukan yang terbaik. Gitu ya, katanya ini bekal akhirat, gitu ya. Tapi kita kadang masih suka nyepelekin, gitu ya. Gitu, apalagi ini masalah niat yang biasa titip, saya yakin betul ibu-ibu yang hari-hari ini niatnya udah bukan karena ini ya. Karena ibu selama udah jadi anggota kamu, ya otomatis ibu dapat ini, gak usah khawatir. Ibu ya, itu yang ingin saya tekankan. Justru kalaupun ibu mau datang ke sini, niatnya dari rumah, Bismillah ya Allah, aku maslahaturahim. Tuh, ya kumpul di sini, bercengkrama, ngobrol, senyum, dan sedekah, gitu ya. Ketemu pulang bawa ini, Masya Allah. Ya tiba-tiba Allah panggil, lagi pulang dulu, panggil udah ibadah ibu, gitu ya Bu ya. Artinya apa Ibu? Sedekah hari ini tadi Bu Asyid sudah menyampaikan, Masya Allah luar biasa. Bu Asyid tadi kalau saya bilang masih curhat Bu, gitu Bu ya. Bu Asyid itu curhat Bu, gitu ya. Curhat
lika-liku menjadi pengurus Bu, dimanapun itu Bu, semua kampung sedekah dimanapun itu, nggak cuma kampung sedekah ya Pak ya, gitu ya, pengurus RT bahkan ibu gitu ya, udah sebaik apapun kadang yang ngomongin masih gitu ya, ada aja gitu ya, jadi kita merasa serba salah sendiri gitu ya, dan kalaupun kita ngikutin omongan si A, nanti yang si B ngomong gitu ya, si B kita ikutin, si C ngomong gitu, nggak akan pernah ada habisnya gitu. Makanya saya selalu titip kepada Sri Kandi, karena ini berkaitan masalah uang, saya titip sekali Bu Asih dan para Sri Kandinya, setransparan mungkin, itu yang pertama gitu ya. Yang kedua, koordinasi dengan para pengurus RT gitu ya, ada berapa jumlah anggotanya, laporan setiap bulannya seperti apa, mau bikin kegiatan apa, laporan ke pihak RT agar ini terjadi komunikasinya itu dua arah gitu ya. Nah warga juga sama, di forum seperti ini adalah membangun komunikasi Bu. Kayak tadi Bu Asih, dia kan laporan Bu sebenarnya gitu ya, laporan saya kebagian hanya memotivasi ibu gitu. Jadi intinya saya titip ibu, ayo sama-sama, program kampung sedekah itu milik ibu, punya ibu gitu ya, bukan punya saya, bukan. Saya mah cuma ayo mau nggak kita bikin kampung sedekah, kalau mau alhamdulillah, enggak juga nggak apa-apa gitu. Kalau saya mah kan begitu gitu ya Bu ya. Makanya hari ini kami bikin kampung gimana tuh tujuannya untuk itu Bu. Dan kabar bahagianya dari saya buat ibu adalah, ibu udah ikut kampung sedekah berapa lama? 2 tahun ada? Setahun ada ya? Nah ini saya kabarin, ibu nggak pernah tahu. Dari semua rezeki, dari semua sedekah ibu yang masuk ibu ya, ada kurang lebih 3%, kecil Bu ya, cuma 3%, itu yang kami Kampung Sedekah Pusat kami kelola untuk bangun kampung-kampung sedekah di tempat lain Bu. Makanya ibu mesti bangga Bu hari ini dengan ada kampung sedekah. Makanya saya sayang banget gitu ya, ada kampung sedekah di Ciracas juga gitu ya, 1 RT padahal udah bagus nih Pak Suprianto saya cerita ya, perolehannya udah 7 juta gitu ya. Begitu pemilihan ganti RT dibubarin kampung sedekah, Masya Allah gitu. Padahal ya Allah, warga itu kenapa mesti dibubarin, udah bagus gitu ya gitu. Nah ini jadi ujian buat kita semua ya, sesuatu yang sudah baik tinggal tingkatkan saja, tinggal dibenahi saja gitu ya. Komunikasi yang sering terputus gitu ya, dibangun kembali saja gitu ya. Kadang cuma gara-gara masalah sepele, masalah receh gitu ya, kita jadi bertengkar, jadi akhirnya sesuatu yang udah bagus akhirnya bubar gitu. Sayang sekali gitu ya. Ibu, saya kalau boleh saya tanya, ibu merasa senang nggak Bu, bahagia nggak dengan ada kampung sedekah? Bahagia ya Bu ya gitu. Nah artinya apa? Jagain kampung kita Bu gitu ya, saling mengingatkan satu sama lain. Karena saya dengar cerita dimanapun Bu, mudah-mudahan bukan di sini, seringkali ada orang yang komentar nyakitin tentang kampung sedekah, ngomong macem-macem, tapi setelah dikrocek dianya sendiri nggak ikut sedekah ya Bu ya. Benar Bu ya, seringkali gitu Bu, komen banyak banget gitu ya, seakan-akan dia tahu semuanya, nggak tahunya dia nggak tahu, nggak ikut. Nah itu seringkali. Nah gitu, jadi seakan-akan akhirnya gini, energi kita itu Bu dihabiskan untuk dengerin orang yang begini gitu ya. Sekarang saya tanya sama ibu, ada nggak di antara ibu yang nggak punya netizen, yang nggak punya orang yang nggak suka sama ibu? Ada nggak Bu? Nggak ada. Pasti ada gitu ya. Ada yang terang-terangan gak suka sama ibu gitu ya, ada yang di depan senyum, di belakangnya nusuk. Ada nggak Bu? Nah, apa Bu? Kita nggak bisa menghindari hal itu. Makanya ujian kita itu terus berbuat baik gitu ya. Kalau saya Bu, ketika berbuat baik, sama halnya ibu berbuat baik lah gitu ya. Ukuran saya, kalau selama saya belum pernah ditimpukin batu Bu, belum pernah diancam dibunuh, saya masih santai aja Bu. Karena Pak Rasulullah kan begitu Bu, diancam dibunuh sampai dia kabur, ngumpet di goa gitu ya sama Umar bin Khattab gitu ya, dilemparin kotoran. Itu jadi acuan buat saya. Padahal Masya Allah Rasulullah tuh kayak apa coba Bu, baik-baik, tapi masih ada aja orang yang begitu gitu. Dan seringkali ujian terdekat kita dari siapa Bu? Keluarga. Sama Bu, saya Bu, sama kalau pasang status gitu ya macam-macam, justru yang nyinyir siapa Bu? Yang ngomongin di belakang saya, saudara Bu.
Saudara yang jauh ada di kampung gitu ya, oh si Ari mikirin orang mulu, orang tuanya nggak dipikirin. Lah emang dia tahu kehidupan saya di sini. Itu loh Bu kadang. Jadi kita nggak bisa menghindari pemikiran orang-orang yang mungkin seujud sama kita, yang tadi Bu Hasim bilang curiga sama kita. Kita nggak bisa memaksa semua orang itu harus baik dengan kita, nggak bisa. Justru yang perlu kita kondisikan apa Bu? Nih, hati kita. Jangan sampai, mohon maaf Bu, kita Bu dalam 24 jam itu kalau dihitung detik itu kurang lebih 38.000 detik Bu. Kalau Ibu mau ngitung detik Bu ya. Tapi jangan sampai, maksud saya ada omongan orang yang nyakitin Ibu itu nggak lebih dari 10 detik, tapi Ibu justru merusak di sisanya tuh Bu yang ribuan detik tadi Bu. Kebayang Bu ya? Omongan orang nyakit kan paling sebentar Bu. Lu nggak tahu diri. Tuh, paling cuma berapa detik kan Bu ya? Tapi itu membuat kita pikiran macam-macam 24 jam berhari-hari, sakit hatinya luar biasa tuh Bu. Iya Bu ya, padahal cuma sekian detik. Jangan gitu ya, buang energi. Kita nggak bisa membuat semua orang suka gitu ya. Makanya tugas kita berbuat baik aja, dan cuma pahala sedekah yang ketika Ibu meninggal, kita semua meninggal, itu masih berjalan. Tadi Pak RW sudah bilang, pahala puasa cuma buat Ibu aja selama masih hidup ya Bu ya. Kalau Ibu udah nggak hidup, udah nggak bisa sholat itu Bu, puasa juga nggak bisa, zikir juga udah nggak bisa. Tapi kalau pahala sedekah gitu ya, ketika Ibu ngajakin Ibu bersedekah, udah bisa bantu orang nih Bu ya, yang sakit, yang meninggal, akhirnya dia sehat lagi. Selama dia hidup itu amal jariah Ibu dapat. Apalagi Ibu bisa ngajakin, Pak ayo ikut sedekah, jangan Ibu doang nih Bapak, anak-anak Ibu yang jauh di mana gitu Bu, ajakin Bu, ajakin semuanya gitu ya. Makanya kaleng ini nggak pernah habis Bu, kami selalu siapkan ya. Ibu ambil, kasih aja ke siapa. Bahkan ada juga Bu di kampung sedekah lain yang saya ngambil dulu 3, akhirnya 3 itu dia kasih teman-temannya aja Bu. Dia pengen dapat amal jariah. Ada juga yang begitu. Saking oh ada juga Bu ya. Oh gitu sih, baru dapat kabar. Nah, itu masya Allah Bu, luar biasa gitu Bu, masya Allah. Saya bahagia banget kalau dengar kayak gitu ya Bu ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Saya mendoakan semoga Ibu semua, Bapak yang hadir hari ini disehatkan badannya. Amin. Yang punya urusan